Jadi ibadah itu yang penting istiqomah, bukan gedenya, bukan. Ya, jadi nggak kita bangga bisa ya hibahin tanah kita buat masjid tapi nggak istiqomah misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di channel kesayangan kita, channel Hafiz Akbar Official. Insyaallah mudah-mudahan selalu dalam limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas satu pembahasan terkait ibadah kita. Masalah bagaimana seseorang itu perlu ibadah yang sifatnya konsisten. Apa sih konsisten? Konsisten itu senantiasa, kapanpun dan dimanapun dia masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Karena nilai dalam ibadah itu adalah istiqomah. Nilai ibadah itu adalah ketika orang bisa konsisten dalam ibadahnya dalam kondisi apapun. Karena yang namanya di dunia, selama kita hidup di dunia, yang namanya kehidupan kita itu bisa berubah-ubah. Manusia itu kadang Allah kasih senang, kadang Allah kasih susah. Kadang Allah kasih girang hati kita, kadang Allah kasih resah hati kita. Maka dari kesemuanya itu, perubahan-perubahan yang terjadi ketika kita hidup di dunia, dan ketika perubahan-perubahan itu terjadi, apakah ibadah sama Allah makin kecil, makin besar, atau konsisten ibadah kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang namanya istiqomah. Dikatakan dalam ayat Al-Quran, alladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alladzina qalu rabbunallah, alladzi yaitu orang-orang qalu yang berkata ya rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian daripada bukti, karena setiap orang yang bilang kalau dia Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, semua pasti bakal mengalami ujian-ujian yang ujiannya itu sudah disediakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup kita ngucap begitu aja, bahwa Tuhan kita Allah, bahwa kita percaya sama Allah, bahwa kita yakin sama Allah, bahwa kita siap di agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman omongan segitu langsung Allah bakal uji, karena setiap perkataan kita bakal dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang sudah ngaku beriman sama Allah, lantas setelah dia diuji sama Allah justru sebaliknya, dia malah nggak mau diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti tatkala dia bilang Tuhannya adalah Allah, ya, dia cuma ngomong doang tapi dia nggak bisa tunduk patuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, alladzina qalu rabbunallah, orang yang dimana dia mengucap bahwa Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu setelah dia ngucap tentang terkait masalah ketuhanan, bahwa Tuhan dia Allah, summastaqamu, kemudian dia kemudian dia istiqomah. Dia mendirikan satu ibadah yang nggak pernah terlepas dalam kondisi apapun. Ya, jadi yang namanya istiqomah ini adalah ibadah yang senantiasa. Ya, dalam kondisi kita susah, pola ibadah kita kayak begitu. Dalam kondisi kita senang, pola ibadah kita kayak begitu. Jadi ibadah kita nggak tergantung situasi. Ya, kadang-kadang orang kan masih tergantung situasi. Ibadahnya baru bisa benar kalau bulan puasa, dia baru bisa benar ibadahnya. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, ibadahnya berantakan semua.
Ibadahnya baru bisa benar kalau ada di Mekah Al-Mukarramah. Ya, kalau jauh dari Mekah, perasaan Tuhan kita jauh. Padahal sama aja, mau di Mekah, mau di mana aja, pola ibadahnya sama aja. Jadi ibadahnya masih tergantung situasi tempat, ibadahnya masih tergantung situasi waktu, ibadahnya mesti tergantung sama situasi cuacanya, tergantung cuacanya. Jadi kalau dia enak, hati dia ibadah. Kalau dia nggak enak, dia nggak ibadah. Jadi istiqom katanya. Apa sih istiqom? Orang yang senantiasa. Maka saya sudah katakan tadi, Allah tuh nggak butuh ibadah kita yang banyak. Allah nggak butuh. Ini hari kita bisa sholat duha 12 rakaat. Ya, tapi liburnya nanti 2 bulan dia libur tuh kagak duha. Daripada orang yang sholat duhanya setiap hari 2, dia nggak pernah ngalamin duha yang 4, sholat duha yang 6 rakaat, dia nggak pernah ngalamin. Dia duhanya 2, tapi dalam kondisi apa aja dia bisa sholat duha. Sama orang yang sholat duhanya 12, udah paling pol tuh, bilangan rakaat duha tuh udah 12, udah nggak ada lagi di atasnya 12 udah. Tapi ngerjainnya sekali ngerjain 12, liburnya sampai setahun 2 tahun dia udah nggak ngerjain lagi. Buat apa? Jadi ibadah itu yang penting istiqomah, bukan gedenya, bukan. Ya, jadi nggak kita bangga bisa ya hibahin tanah kita buat masjid, tapi nggak istiqomah misalkan, atau buat satu lembaga tempat ibadah. Bukan itu, tapi ibadah yang sifatnya kecil-kecil tapi kita bisa konsisten terus-menerus. Contoh yang gampang. Ada ibadah namanya Yaumul Jum'ah, ya, sodako yang kita laksanain di hari Jumat. Nah, ini kita sodakonya udah biasa nih. Ya, udah kita tunaikan dengan jumlah yang berbeda-beda. Yang penting yang kita niatin tuh bukan sodako yang beda-beda angkanya, bukan. Tapi sodako yang sifatnya itu harinya yang dikhususin hari Jumat. Mau kita kondisinya di mana kek, mau ada di luar kota kek, mau ada di luar negeri kek, mau di mana aja kek, itu bisa kita tunaikan tuh sodako di Jumat. Itu fadilahnya istiqomah. Bahkan fadilahnya orang istiqomah ketika dia nggak sanggup untuk melaksanakan itu, Allah masih kirim pahalanya walaupun dia nggak ngerjain itu. Contoh yang gampang. Ada orang sholat sunnah qobliyah subuh di dalam sholatnya. Udah biasa deh qobliyah subuh memang. Dia langganan qobliyah subuh sebelum sholat subuhnya. Baik di rumah maupun di masjid dia udah biasa ngerjain qobliyah subuh. Tiba-tiba Allah kasih kenikmatan sedikit dalam tidurnya, bangunnya siang misalkan. Ya, nyampe masjid dia buru-buru qobliyah di rumah nggak bisa, sampai masjid, pas sampai masjid tahu-tahu posisi udah sholat subuh nih misalkan. Ya, dia mau qobliyah subuh, dia sholat subuh, lantas dia tinggalin tuh yang namanya qobliyah subuh, dia langsung aja dia sholat subuh, tetap dia qobliyahnya dia bakal dapat fadilahnya. Tuh qobliyahnya pahalanya tetap dapat. Kenapa? Karena dia istiqomah ibadahnya. Atau orang yang biasa memang sholatnya di masjid, nggak pernah nggak sholat di rumah dia, kecuali sholat sunnah. Tiba-tiba suatu saat ada uzur yang Allah kasih yang dia nggak bisa ke masjid, yang dia nggak memungkinkan ke masjid, atau di jalanan yang dia nggak ketemu masjid. Ketika dia sholat yang bukan di masjid, tapi fadilahnya dia bisa dapetin tuh seakan-akan dia sholat di masjid. Kenapa? Karena orang istiqomah itu pahalanya tetap Allah kasih walaupun nggak sampai di posisinya. Kenapa? Itulah gunanya kita ibadah yang konsisten. Ya, contoh lagi yang gampang. Ada orang-orang yang biasa ngaji di masjid, tiba-tiba umurnya nggak sampai yang diambil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya nggak ada umurnya. Tuh tetap Allah nggak putus ngajinya, Allah nggak putus ibadahnya, Allah nggak stop ibadah sunnahnya. Kenapa? Andai kata nih orang masih hidup pasti dia masih ngaji. Andai kata nih orang masih hidup pasti dia masih ibadah sunnah. Teman terhijab karena kematiannya, karena dia mati dalam kondisi yang kayak begitu, tetap ibadah sunnah yang lainnya pahalanya tetap Allah kasih buat dia. Begitu untungnya orang istiqomah. Makanya kalau orang istiqomah itu enak, ya enteng dia. Jadi ibadahnya kagak nyampe, pahalanya tetap Allah kasih full, nggak Allah kurang-kurangin pahalanya. Seperti dia orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada lagi keuntungannya orang yang istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tatanazzalu alaihimul malaikah, yang malaikat itu ngomong begini, Allah takhafu wala tahzanu. Kata malaikat orang yang istiqomah dikabarin, Allah takhafu, ente nggak usah khawatir tentang urusan dunia ente. Ya udah ente istiqomah aja, Allah bakal atur urusan dunia ente dengan baik. Wala tahzanu, ente nggak usah duka cita, ente nggak usah bersedih tentang urusan akhirat. Kenapa? Karena tabungan ente banyak, karena ibadah ente konsisten, karena ibadah ente itu ibadah yang senantiasa.
kantong amalnya jadi penuh. Kenapa? Karena setiap saat dia harus penuhin kantong amalnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang istiqomah dia dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya? Allah takhafu wa la tahzanu. Dia dapat kabar, jangan khawatir tentang urusan dunia, jangan pernah duka cita tentang urusan akhirat. Habis itu nggak sampai di situ, wa absyiru bil jannah. Orang yang istiqomah dia dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala, wa absyiru bil jannah. Dia dapat kabar dari Allah, tuh malaikat turun ngabarin bahwa ente bakal dapat surga. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, yang surga itu diciptain, disediain, dijanjiin sama Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang istiqomah. Jadi dapat surga. Jadi orang yang ibadahnya gede, cuman liburnya kelamaan, belum tentu dapat surga. Tapi orang-orang yang istiqomah udah ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang surga yang Allah janjikan buat dia. Maka sungguh beruntung orang yang istiqomah. Maka inilah keutamaan orang istiqomah. Maka istiqomah ini penting. Ya, istiqomah itu konsisten senantiasa, jangan pernah lepas ibadah. Ya, makanya ibadah kalau udah kita bisa kerjain, jangan pernah mikirin supaya ibadah ini bisa ditinggalin. Antum udah punya wiridan, antum udah punya kebiasaan untuk melaksanakan baca Quran 1 hari 1 juz, jangan tinggalin. Dalam kondisi apapun tetap ente kerjain ibadah-ibadah ente. Jangan sampai ibadah-ibadah ini semua terganggu. Itulah yang namanya istiqomah. Nanti Allah kirim malaikat buat nemenin orang-orang yang istiqomah. Allah kasih pahala yang besar. Allah kasih daripada dia surga yang Allah janjikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk selalu senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah teguhkan keimanan kita, Allah kuatkan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan senantiasa dituntun jalannya Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.